Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel, dan kita sama-sama harapkan, teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kereta api adalah bentuk pengangkutan dengan menggunakan jalur khusus yakni rel, yang terdiri dari serangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif untuk mengangkut penumpang maupun kargo. Tahukah kita ternyata banyak jalur kereta api yang telah dibangun manusia melalui jalur yang tidak wajar, seperti jalur kereta yang sudah tua, sehingga kereta api tidak dapat melaju dengan cepat, dan ada juga jalur kereta yang dibangun hingga ke pegunungan dengan ketinggian lebih 4.000 meter dari permukaan laut, hingga jalur rel kereta yang membelah lautan. Baiklah Sobat Diksi dan Otomotif Mania, kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 jalur kereta api yang paling ekstrim di dunia bagian pertama. Simak video berikut. Posisi kelima, The Death Railway. The Death Railway, yang berarti jalur kereta kematian, adalah julukan yang diberikan untuk jalur kereta Thailand, Myanmar. Dinamai The Death Railway, karena pembangunannya mengorbankan lebih dari 100.000 tenaga kerja yang mayoritas adalah tawanan perang dan para budak warga Asia. Proses konstruksinya memakan waktu 16 bulan, dari 1942 sampai 1943. Jalur kereta yang dibangun dari Thailand dan menyeberang ke garis depan Perang Burma itu untuk membantu invasi Jepang ke India. Panjang jalur kereta itu mencapai 250 mil, yang menghubungkan Banpong di Thailand, ke Tan Buyusayak di Myanmar. Dan rel kereta dibangun di atas sungai Kwai, menempel pada tebing pegunungan yang curam. Di balik cerita pedih itu, jalur kereta tersebut, dianggap sebagai yang berpemandangan terindah di Thailand. Tak heran bila banyak orang yang ingin mengabadikannya. Posisi keempat, The Devil Nose, Ekuador. The Devil Nose merupakan jalur kereta api yang melewati jurang berbatu, menyusuri sungai yang deras, melewati hutan awan yang lebat, dan mengelilingi pegunungan. Namun sejauh ini, bagian kereta api yang paling mengesankan adalah apa yang disebut The Devil Nose atau hidung setan. Yaitu perjalanan yang menegangkan menuruni lereng berbatu pegunungan Andes, melalui beberapa pemandangan paling menakjubkan di Ekuador. Membangun rel kereta api di dataran tinggi tengah atau di dataran pantai relatif mudah. Tetapi bagian tersulitnya adalah menemukan tempat antara Quito dan Guayaquil di mana mereka dapat terhubung. Pada tahun 1901, para insinyur menemukan tempat untuk membangun rel kereta api, yakni sebuah lereng gunung yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Condor es Aire. Bagian jalur ini, yang sekarang diberi nama Hidung Setan. Karena banyaknya kematian di antara para pekerja yang terjadi di sana dan sulitnya pembangunannya. Jalur ini menghubungkan stasiun Alausi dan Sibambe. Ketinggian lintasan turun sekitar 500 meter dalam jarak yang hanya 12 km. Sebagai gambaran, kota Quito berada sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Persimpangan Hidung Setan dilakukan dengan menggunakan peralihan, kereta melaju ke depan melewati persimpangan, lalu mundur ke bagian berikutnya, sebelum melanjutkan lagi.
Itu adalah satu-satunya cara untuk membawa kereta yang lamban itu menuruni bukit. Sejarah di balik bagian hidung setan memang menarik. Sekitar 3.000 warga Jamaika dan 1.000 warga Puerto Rico dilibatkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Banyak orang tewas selama konstruksi, dan jumlahnya diperkirakan sekitar 2.000 orang. Setelah proyek tersebut selesai, banyak pekerja yang tetap tinggal di Ekuador, sekitar 300 warga Jamaika memutuskan untuk tinggal. Hidung setan selalu menjadi bagian paling populer di jalur kereta Ekuador. Bahkan pada tahun 1990-an, ketika hampir seluruh ruas kereta sudah tidak digunakan lagi dan rusak, hidung setan tetap terbuka karena banyaknya pengunjung yang datang untuk menaikinya. Rel tersebut telah direnovasi sebagai bagian dari pemulihan jaringan kereta api Ekuador yang sedang berlangsung. Posisi ketiga, Jembatan Pamban India. Jembatan Pamban terletak di jalur kereta api dari Chennai menuju Rameswaram. Jalur rel kereta api ini melewati Jembatan Pamban, dan merupakan jembatan kereta api yang menghubungkan kota Mandapam di daratan India dengan Rameswaram di Pulau Pamban. Jalur ini dibuka pada 24 Februari 1914, dan ini adalah jembatan laut pertama di India, dan merupakan jembatan laut terpanjang di India hingga dibukanya jalur laut Bandra Worli pada tahun 2010. Jalur kereta api Pamban ini membentang di selat selebar 2,06 km, antara daratan India dan Pulau Rameswaram. Jembatan ini terletak di lingkungan laut yang korosif, sehingga pemeliharaannya menjadi pekerjaan yang menantang. Lokasi tersebut juga merupakan zona rawan siklon dan berkecepatan angin tinggi. Jembatan rel ini sebagian besar merupakan jembatan konvensional yang bertumpu pada beton dermaga, tetapi memiliki bagian dasar berdaun ganda di tengahnya, yang dapat ditinggikan agar kapal dan tongkang dapat lewat. Hingga tahun 1988, Jembatan Pamban adalah satu-satunya transportasi permukaan yang menghubungkan Pulau Rameswaram di Tamil Nadu ke daratan India. Pada tanggal 23 Desember 2022, bagian dasar jembatan ini mengalami kerusakan akibat korosi yang ekstrim sehingga sensor memberikan sinyal peringatan terus-menerus, yang mau tidak mau harus menghentikan transportasi di jembatan secara permanen. Pada tanggal 23 Desember 1964, gelombang badai setinggi 7,6 meter atau 25 kaki melanda pulau itu, membalikkan kereta penumpang Pamban ke Dhanuskodi yang menewaskan lebih dari 200 penumpang di dalamnya. Pada 13 Januari 2013, jembatan tersebut mengalami kerusakan ringan ketika sebuah tongkang angkatan laut hanyut ke dalamnya.
Kereta terakhir yang resmi melintas di jembatan ini adalah kereta nomor 07695 Secunderabad, Rameswaram Special Express, yang menyelesaikan perjalanan komersialnya pada hari sebelumnya. Pada bulan Februari 2023, Jawatan Kereta Api India bagian selatan mengumumkan bahwa lalu lintas kereta api ke Rameswaram melalui jembatan Pamban telah dihentikan sepenuhnya. Posisi kedua, jalur Napoleon Devian and Western Railroad Amerika Serikat. Jalur Wabash Diamond Napoleon, Devian a Western Railroad. Di sepanjang jalur yang melintasi CSX Wabash Diamond, kita menemukan rangkaian trek yang indah ini. Anda dapat melihat dalam klip ini, kelainan bentuk pada rel tersebut, seperti yang terlihat dari goyangan kereta yang semakin intensif. Masinis kereta barang NDW ini, memiliki keterampilan yang sangat mengesankan dalam menangani jalur yang sangat tidak terawat ini. Lokomotif Napoleon Devian a Western Railway, nomor 1603 dan lokomotif 105 ini sedang dalam perjalanan dari Devian, Ohio, ke Secil, untuk mengambil serangkaian gerbong box. Sebagai tambahan informasi, Napoleon Devian and Western Railroad, NDW, adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Michigan Southern Railroad, adalah sebuah jalur kereta api kelas 3 di Amerika Serikat, yang dimiliki oleh Patriot Rail Company, yang beroperasi antara Woodburn di Indiana dan Napoleon di Ohio. Dan terdiri dari sebuah jalur kereta api yang mempunyai panjang jalur sepanjang 58 mil. Napoleon Devian a Western Railroad diselenggarakan pada tahun 2012 oleh operator jalur pendek yakni Pioneer Rail Corp, yang membeli jalur kereta api sepanjang 53 mil dari Maumee. Western Railroad adalah bagian dari grup Indiana High Rail yang bangkrut.
Jalur rel kereta api ini awalnya merupakan jalur utama kereta api Wabash, mulai dari New Haven di Indiana, hingga Toledo di Ohio. Bagian lain dari jalan sebelah kanan jalur kereta tersebut yang berada di bagian Ohio, sekarang ini menjadi jalur kereta api. NDW beroperasi antara Woodburn, di Indiana di bagian barat dan Liberty Center di Ohio, terletak di bagian timur. Komoditas utama kereta api ini adalah produk makanan, bahan kimia, agregat, pupuk, dan biji-bijian. Dari kereta api Belgrano yang juga dikenal sebagai jalur C14, yang batasan di Pegunungan Andes, dengan ketinggian 4.220 meter atau 13.850 kaki di atas permukaan laut. Kereta beroperasi 4 hari seminggu, berangkat dari San Antonio de los Chobres, tempat penumpang. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling.